Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Pada episode kali ini, gue bakal bawain cerita nih dari Pak Parman yang tinggal di Sleman, Yogyakarta, yang bekerja sebagai seorang mandor pengerjaan konstruksi bangunan. Kejadiannya sekitar tahun 2010. Untuk cerita lengkapnya, mari kita dengarkan sampai habis. Sebelum lanjut ke cerita, gue mau ucapin terima kasih dulu buat Pak Parman yang udah berkenan bagiin ceritanya ke Sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Oke, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Waktu itu Pak Parman bersama beberapa orang anak buahnya mendapatkan tugas untuk merenovasi bangunan sekolah yang ada di Kalimantan. Pak Parman sempat mempertimbangkan tawaran kontrak tersebut karena nilai kontrak yang cukup besar, nominalnya dengan jarak yang jauh dan durasi kontrak selama 1 bulan. Berhubung nilai kontrak yang ditawarkan cukup besar kala itu, Pak Parman dan kawan-kawan pun menyanggupinya. Pagi itu, mereka bersiap-siap dan berkumpul di tempat yang dijanjikan. Setelah semua berkumpul, mereka langsung berangkat menuju tempat yang dituju. Pada saat itu mereka berangkat menggunakan pesawat. Singkat cerita, mereka tiba di salah satu bandara di Kalimantan dan harus menempuh kurang lebih 3 jam perjalanan darat menuju lokasi. Sesampainya di sana, mereka sempat terkaget melihat lokasi dan kondisi bangunan yang tidak begitu enak dipandang. Kondisi bangunan yang memprihatinkan dan lumayan jauh dari pemukiman warga. Kondisi bangunan tersebut bisa dikatakan sudah rusak berat. Atapnya pun sudah banyak sekali lubang-lubang, sehingga ketika hujan turun, air merembes ke dalam ruangan. Ada sekitar beberapa ruangan di sana yang membentuk huruf letter U. Dan di tengah-tengahnya, bangunan tersebut ada 3 pohon angsana berukuran besar. Tapi karena kondisi bangunan sekolah yang sangat memprihatinkan, tidak ada satu ruangan pun yang bisa untuk dijadikan tempat beristirahat. Menurut warga sekitar, sudah sekitar 3 tahun sekolah tersebut dikosongkan. Akhirnya, mau tidak mau mereka beristirahat di salah satu rumah seorang warga terdekat pada malam itu. Rumah di sana posisinya sangat berjarak, dan di desa tersebut masih banyak kebun serta pohon-pohon besar. Keesokan paginya, mereka kembali ke bangunan tersebut. Hari pertama kerja, mereka membuat sebuah bangunan kecil atau bedeng dari triplek sebagai tempat mereka untuk beristirahat nantinya. Singkat cerita, hari pertama pun selesai tanpa ada gangguan apapun. Malam itu, mereka mulai menempati bedeng tersebut. Terdiri dari 8 orang pekerja dan Pak Suparman sendiri, jadi ada total 9 orang yang mengerjakan bangunan tersebut. Entah pada saat itu hari keberapa, mungkin sekitar minggu pertama, mereka bekerja di sana. Salah satu pekerja yang kita sebut di sini dengan nama Tono terlihat sedang mengerjakan area belakang gedung sekolah tersebut. Tepat selepas azan zuhur berkumandang, tiba-tiba ia melihat ada seorang anak kecil perempuan, kira-kira berusia 9-10 tahun, menggunakan seragam SD
lewat tepat di hadapannya tanpa mengucap sepatah kata pun. Tono pun mencoba menegur anak itu agar tidak bermain di sekitaran proyek karena akan berbahaya bagi dia sendiri. Anak tersebut hanya menoleh ke arah pekerja tersebut. Alangkah kagetnya ketika ia melihat wajah anak itu. Postur badan anak tersebut seperti layaknya anak SD pada umumnya, tapi ada satu hal yang membuat Tono ketakutan ketika melihat wajahnya. Wajah anak perempuan tersebut mirip seorang nenek-nenek, mungkin seperti berumur sekitar 60 tahun ke atas, dan keriput yang memenuhi kulit wajahnya. Sosok tersebut menatap tajam ke arahnya. Lantas Tono berlari pontang-panting meninggalkan area belakang tersebut. Ia berteriak sambil berlari ke arah bedeng. Teman-temannya yang sedang beristirahat di bedeng bertanya kepada Tono apa yang sebenarnya terjadi. Tono pun menjawab dengan panik kalau ia baru saja melihat sosok yang diyakini demit penunggu sekolah itu. Teman-temannya yang mendengarnya merasa aneh dengan perilaku Tono. Pak Parman pun yang mendengarnya merasa mungkin Tono sudah kelelahan. Kemudian, selepas sore harinya, setelah mereka selesai mengerjakan pekerjaan, hari pun mulai gelap setelah azan maghrib. Dan kali ini giliran Pak Parman yang mendapatkan gangguan. Waktu itu, saat Pak Parman selesai bersih-bersih, ia berniat menyalakan rokok. Tapi rokoknya tertinggal di salah satu ruang kelas di sana dan berniat untuk mengambilnya. Pak Parman berjalan dan sesekali melihat ke area sekeliling bangunan tersebut. Sampainya di ruang kelas tersebut, ia sempat berhenti sejenak karena dari kejauhan ia melihat seperti ada sekelibat sosok hitam besar yang mengawasinya di pojok ruangan tersebut. Ia pun pelan-pelan untuk mencoba memasuki ruangan tersebut dan tidak memperdulikan sosok tersebut. Tiba-tiba terdengar suara seperti ada benda yang digeser. Lantas Pak Parman terdiam dan memberanikan melihat sekeliling. Ketika ia perlahan berjalan keluar dari ruangan tersebut, tiba-tiba steger yang awalnya berdiri tegak di dalam ruangan tersebut tiba-tiba terjatuh dengan sangat keras. Pak Parman langsung menundukkan kepala dan bergegas keluar ruangan tersebut. Ia langsung duduk di depan bedeng dan menyalakan sebatang rokok. Sambil menyalakan rokok dengan rasa panik dan gemetar seluruh badannya. Salah seorang pekerja di sebelahnya menyadari gelagatnya dan mencoba bertanya apa yang terjadi padanya. Namun nampaknya Pak Parman mencoba menyembunyikannya. Awalnya Pak Parman tidak mau menceritakan kejadian yang ia alami barusan. Ia beralasan takut pekerja yang lain kurang fokus saat bekerja. Singkat cerita, hari-hari yang mereka jalani di sana selalu diwarnai dengan kejadian-kejadian horor, dari mulai lampu bedeng yang tiba-tiba pecah dan kejadian horor lainnya. Malam itu, ketika para pekerja sebagian terlelap, tapi Pak Parman belum tidur pada saat itu. Ia seperti mendengar riuh ramai suara anak-anak yang sedang bermain di halaman sekolah. Didorong rasa penasaran, Pak Parman mencoba membangunkan salah satu pekerja dan bertanya apakah mereka juga mendengar hal yang sama. Tapi yang diterima jawabannya hanyalah gurauan belaka. Barulah saat suara-suara tersebut semakin keras terdengar dan membangunkan hampir seluruh pekerja yang ada di sana, mereka pun ketakutan, bahkan ada yang mau ke toilet namun tidak jadi karena takut ada apa-apa. Bukan cuma itu, malam berikutnya juga gak kalah menegangkan. Saat semua pekerja tidur, mungkin sekitar jam 10 malam, dari sebelah kiri bedeng terdapat salah satu pohon besar. Mereka mendengar seperti ada suara cakaran yang mencakar bedeng tersebut dari arah kiri, dan seperti ada suara geraman pada saat itu. Singkat cerita, esok paginya mereka harus mengejar deadline memasang plafon atau langit-langit ruangan di dua ruangan yang paling belakang. Hari itu saat siang hari,
hujan tiba-tiba saja datang dengan angin yang cukup kencang. Namun mereka masih melanjutkan pekerjaannya karena pengerjaan dilakukan di dalam ruangan. Waktu itu sekitar jam 5 sore. Karena hujan, jadi kondisi sudah mulai gelap dan penerangan pada saat itu hanya menggunakan lampu emergensi. Saat mereka sedang asik-asiknya bekerja, tiba-tiba salah seorang pekerja yang kebetulan naik ke atas steger terpental kurang lebih 3 meter dan badannya membentur tembok bangunan seperti ada dorongan yang begitu kuat. Mereka semua terkaget, berteriak dan langsung membantu pekerja tersebut. Karena benturan begitu hebat, pekerja tersebut sampai muntah darah. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, Pak Parman menyudahi pekerjaan untuk hari ini. Dibantu beberapa orang pekerjanya, Pak Parman langsung mengevakuasi pekerja yang terjatuh tersebut ke salah satu rumah warga terdekat. Warga berkumpul dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Karena kebingungan, termasuk Pak Parman, salah seorang warga menyarankan untuk memanggil orang pintar yang biasa dipanggil dengan sebutan Abah. Singkat cerita, ditemani beberapa orang warga, malam itu juga bergegas menuju lokasi pembangunan. Sesampainya di sana, mereka semua kaget karena ada salah satu pekerja yang kerasukan. Dia terus-menerus berkata bahwa sekujur badannya terasa panas sambil menggeliat dan berlarian ke sana kemari. Akhirnya Abah menyuruh Pak Parman untuk mengambilkan sebotol air dan mencipratkan air tersebut ke seorang pekerja tersebut. Ya, pekerja tersebut langsung sadar tapi terkulai lemas. Akhirnya Abah langsung berjalan ke sudut bangunan dan berhadapan dengan sosok hitam besar berkepala mirip kerbau. Mereka semua yang melihat kejadian itu hanya terdiam, dan tidak beberapa lama Abah langsung menghempaskan tangannya ke sosok tersebut. Sosok tersebut kini pun menghilang. Abah pun kembali mendekati Pak Parman dan berkata bahwa salah seorang pekerjanya ada yang sembarangan membakar sisa-sisa rerumpunan bambu yang ada di sana, yang mana itu merupakan rumah bagi mereka yang merasa terganggu. Akhirnya pekerjaan pun selesai, walaupun agak telat 1 hari karena insiden yang mereka alami, tapi pihak pengelola memaklumi hal tersebut. Dari sini Pak Parman tidak mengetahui lagi bagaimana kabar sekolah itu setelah beroperasi. Apakah masih terdapat gangguan atau tidak? Karena selesai masa kerjanya, Pak Parman dan kawan-kawan, mereka semua memutuskan untuk langsung pulang ke daerahnya masing-masing. Cerita pun selesai. Semoga cerita kali ini dapat menemani malam sobat mistis semua. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi ke sobat Mystic Hunter. Buat lu yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lu bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.